Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 1963 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami. Dan pakai firman Tuhan ini untuk memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita dalam kitab 2 Tawarik pasal 33 ayat 1 sampai ayat 16. Di bawah perikop Raja Manase. Demikian firman Tuhan. Manase berumur 12 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 55 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sesuai dengan perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalaukan Tuhan dari depan orang Israel. Ia mendirikan kembali bukit-bukit pengorbanan yang telah dirobohkan oleh Hizkia ayahnya. Ia membangun mesbah-mesbah untuk para Baal, membuat patung-patung Asyera, dan sujud menyembah kepada segenap tentara langit dan beribadah kepadanya. Ia mendirikan mesbah-mesbah di rumah Tuhan, walaupun sehubungan dengan rumah itu Tuhan telah berfirman, "Di Yerusalem namaku akan tinggal untuk selama-lamanya." Dan ia mendirikan juga mesbah-mesbah bagi segenap tentara langit di kedua pelataran rumah Tuhan. Bahkan ia mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api di Lebak Ben Hinom. Ia melakukan ramal, telaah, dan sihir, dan menghubungi para pemanggil arwah dan para pemanggil roh peramal. Ia melakukan banyak yang jahat di mata Tuhan, sehingga ia menimbulkan sakit hatinya. Ia menaruh juga patung berhala yang telah dibuatnya dalam rumah Allah. Walaupun Allah telah berfirman kepada Daud dan kepada Salomo anaknya, dalam rumah ini dan di Yerusalem yang telah kupilih dari antara segala suku Israel, aku akan menaruh namaku untuk selama-lamanya. Aku tidak akan membuat pula orang Israel berjejak keluar dari tanah yang telah kutentukan untuk nenek moyangmu, asal saja mereka melakukan dengan setia segala yang telah kuperintahkan kepada mereka dengan perantaraan Musa, yakni segala hukum, ketetapan, dan peraturan. Tetapi Manasye menyesatkan Yehuda dan penduduk Yerusalem, sehingga mereka melakukan yang jahat lebih daripada bangsa-bangsa yang telah dipunahkan Tuhan dari depan orang Israel. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Manasye dan rakyatnya, tetapi mereka tidak menghiraukannya. Oleh sebab itu, Tuhan mendatangkan kepada mereka panglima-panglima tentara Raja Asyur yang menangkap Manasye dengan kaitan, membelenggunya dengan rantai tembaga, dan membawanya ke Babel. Dalam keadaan yang terdesak ini, ia berusaha melunakkan hati Tuhan Allahnya. Ia sangat merendahkan diri di hadapan Allah nenek moyangnya dan berdoa kepadanya. Maka Tuhan mengabulkan doanya dan mendengarkan permohonannya. Ia membawanya kembali ke Yerusalem dan memulihkan kedudukannya sebagai raja. Dan Manasye mengakui bahwa Tuhan itu Allah. Kemudian ia mendirikan tembok luar pada kota Daud di sebelah barat Gihon,
di lembah, sampai dekat pintu gerbang ikan, mengelilingi Ofel. Tembok itu dibuatnya sangat tinggi. Ia menempatkan juga panglima-panglima perang di tiap kota kubu di Yehuda. Ia menjauhkan allah-allah asing dan berhala dari rumah Tuhan, juga segala mezbah yang didirikannya di atas gunung rumah Tuhan dan di Yerusalem, dan membuangnya keluar kota. Ia menegakkan kembali mezbah Tuhan, mempersembahkan korban keselamatan dan korban syukur di atasnya, menyerukan kepada Yehuda untuk beribadah kepada Tuhan Allah Israel. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan ini, Manasye menjadi raja masih dalam usia yang sangat-sangat muda, masih berumur 12 tahun, tetapi dia kemudian dipilih untuk menjadi raja yang menggantikan Hizkia. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya melihat di sini bahwa Manasye melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Manasye menyakiti hati Tuhan dengan mendirikan kembali bukit-bukit pengorbanan dan mezbah-mezbah untuk Baal. Manasye menajiskan pelataran rumah Tuhan dengan membangun mezbah untuk para tentara langit. Manasye bahkan mengorbankan anak-anaknya sebagai korban dalam api untuk dipersembahkan kepada dewa, kepada Baal. Manasye melakukan hal yang sangat-sangat keji, menjijikan di hadapan Tuhan. Dia memanggil orang-orang yang meramal, orang-orang pemanggil arwah, dan Manasye sangat-sangat besar pengaruhnya sehingga dengan tindakan perbuatan yang dijadikan perintah oleh Manasye untuk diterapkan kepada seluruh rakyat Yehuda pada saat itu, membuat Manasye menyesatkan Yehuda dan rakyat. Akibatnya saudara, di ayat 10 dan di ayat 11, firman Tuhan berkata, kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Manasye dan rakyatnya, tetapi mereka tidak menghiraukannya. Perhatikan ayat 11. Oleh sebab itu, Tuhan mendatangkan kepada mereka panglima-panglima tentara Raja Asyur yang menangkap Manasye dengan kaitan, membelenggunya dengan rantai tembaga, dan membawanya ke Babel. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kejadian yang terjadi kepada Manasye, di mana Manasye ditangkap, diborgol, dan dibawa ke Babel, membuat dia itu sadar, membuat dia itu akhirnya melakukan hal yang tepat. Dan apa yang dilakukan Manasye itu menolong Manasye itu sendiri. Apa yang dilakukan Manasye itu membuat Manasye beserta dengan Yehuda dipulihkan oleh Tuhan. Amin. Saudara dengar baik, apa yang dilakukan Manasye dari firman Tuhan ini di ayat 12 dan 13 berkata, dalam keadaan yang terdesak ini, ia berusaha melunakkan hati Tuhan Allahnya. Ia sangat merendahkan diri di hadapan Allah nenek moyangnya. Ayat 13. Dan berdoa kepadanya. Maka Tuhan mengabulkan doanya dan mendengarkan permohonannya. Ia membawanya kembali ke Yerusalem dan memulihkan kedudukannya sebagai raja. Dan Manasye mengakui bahwa Tuhan itu Allah. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dilakukan Manasye sehingga Tuhan membela Manasye, menolong Manasye, dan memulihkan serta memberkati kehidupan Manasye beserta dengan kerajaan Yehuda. Yang dilakukan Manasye yang pertama, Manasye sadar dan bertobat. Manasye sadar
Dia seorang raja Yehuda. Dia memiliki ayah yang hebat, luar biasa, yang hidup takut Tuhan dan Tuhan memberkati dengan luar biasa. Ayah daripada Manasye adalah Hizkia. Sehingga di dalam perjalanan ke Babel, Manasye merenungkan nasibnya. Dan ada kemungkinan Tuhan mengingatkan dia tentang masa kecilnya, bagaimana dia melihat ayahnya betul-betul hidup takut akan Tuhan, mencari Tuhan selalu dalam kehidupannya, sehingga Tuhan memberkati Hizkia. Nah, dari perjalanan dari Yerusalem ke Babel, di sana terjadi perenungan akan pribadi Manasye, sehingga Manasye sadar dan dia mengambil langkah yang tepat, yaitu bertobat. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saat ini saudara mengeluh dengan masalah, persoalan, pergumulan yang saudara alami, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau saudara sadar diri dan bertobat. Supaya apa? Tuhan memulihkan keadaan saudara. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang gak sadar-sadar. Sudah salah, tapi gak sadar, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya saudara pernah mengalami, bahkan mungkin juga itu adalah bagian dari sahabat teman yang ada dalam komunitas kita. Kita sudah tahu bahwa dia salah dalam tindakan, dalam ucapan, tapi tidak sadar-sadar. Saudara belajar dari Manasye. Manasye melihat bahwa apa yang terjadi pada dirinya, dia seorang raja, tetapi dia dibelenggu dan dibawa ke Babel, hendak ditawan atau diasingkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, melihat apa yang terjadi pada dirinya, Raja Manasye yang tadinya melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, yang tidak hidup takut akan Tuhan, di dalam perjalanan ke Babel itu, Manasye sadar dan bertobat. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mau dipulihkan, sadar dan bertobatlah, maka Tuhan akan memulihkan keadaan saudara. Amin. Yang kedua saudara, apa yang dilakukan Manasye? Yang kedua, firman Tuhan di ayat 12, perhatikan. Ia sangat apa? Merendahkan diri di hadapan Allah nenek moyangnya. Tadi dia memang begitu sombongnya saudara. Dia gak pernah cari Tuhan. Dia betul-betul angkuh karena di masa mudanya masih 12 tahun terus jadi pemimpin selama 55 tahun. Wah, ini membuat Raja Manasye ini tinggi hati. Sehingga dia gak perlu cari Tuhan. Dia malah selalu melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Dia berbuat hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Setelah dia melihat bahwa situasi pada saat itu sangat sulit buat Manasye, membuat Manasye itu sadar, bertobat, dan apa? Merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau dipulihkan, mari belajar merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita belajar saudara bahwa Tuhan itu membenci orang yang tinggi hati, tetapi apa? Mengasihi orang yang rendah hati. Di saat kita merendahkan diri, merendahkan hati kita, Tuhan yang akan mengangkat kita. Tuhan yang akan mempromosikan saudara dan saya. Kalau apa saudara? Kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya terlalu percaya. Ketika kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita sadar bahwa kita itu ternyata bukan siapa-siapa.
Kita ini hanya debu tanah, saudara. Tidak ada artinya apa-apa. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan merasa penting, jangan merasa hebat, saudara. Karena itu yang Tuhan paling benci. Mari kita mau belajar merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita mau memposisikan diri kita bahwa kita ini hanya debu. Kita ini bukan siapa-siapa. Tuhan mau kita, walaupun sudah diberkati, dipercaya pelayanan yang luar biasa, tetap rendah hati. Tetap rendahkan dirimu di hadapan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya melihat Manasye sadar bahwa apa yang terjadi pada dirinya karena Manasye sombong, angkuh. Makanya dia seorang raja, ditangkap dan dibelenggu, diborgol, dan diangkut dibawa ke Babel. Tapi saudara, dalam perjalanan itu Tuhan memproses Manasye karena Manasye merendahkan dirinya di hadapan Tuhan sehingga Tuhan memulihkan keadaan itu. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mau melunakkan hati Tuhan, mungkin saat ini posisi saudara sangat-sangat berat. Dan yang saudara rindukan saat ini adalah supaya kehidupan saudara dipulihkan Tuhan. Saudara, kalau saudara mau dipulihkan Tuhan, rendahkan diri di hadapan Tuhan. Haleluya. Dan yang terakhir, yang ketiga di ayat 13. Dan berdoa kepadanya, maka apa? Tuhan mengabulkan doanya dan mendengarkan permohonannya. Dia membawanya kembali ke Yerusalem dan apa? Dan memulihkan kedudukannya sebagai raja. Dan Manasye mengakui bahwa Tuhan itu Allah. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang dilakukan Manasye, dia berdoa. Manasye cari Tuhan. Manasye masih dengan jelas dalam pemikirannya dia di masa lalu bagaimana ayahnya Raja Hizkia berdoa mencari Tuhan dan Tuhan menolong, membela perkaranya dan memberkati kehidupan Hizkia, Raja Yehuda yang tidak lain adalah ayah dari Manasye. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di saat Manasye itu berdoa, Tuhan mendengarkan doa Manasye. Karena apa? Manasye sudah sadar, sudah bertobat, merendahkan diri. Makanya doanya Tuhan dengar. Amin. Saudara, kalau saat ini apa yang saudara doakan Tuhan belum jawab, itu mungkin karena saudara masih hidup dalam dosa. Yang membuat kita itu jauh dari Tuhan itu kan dosa. Makanya kita perlu mengambil sikap sadar dan bertobat. Dan yang kedua, merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, baru kita berdoa. Doa kita pasti Tuhan dengar, pasti juga Tuhan jawab. Tuhan mendengar doa Manasye dan Tuhan memulihkan keadaan Manasye yang menjadi tawanan dari Asyur yang hendak membawa dia ke Babel. Tuhan memulihkan keadaannya. Manasye kembali menjadi raja Yehuda. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya melihat di sini bahwa Manasye sungguh-sungguh berdoa. Makanya Tuhan dengar doanya. Amin. Kalau saudara, doa-doa saudara Tuhan belum jawab, itu mungkin karena saudara tidak sungguh-sungguh berdoa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang dilakukan Manasye sangat-sangat tepat. Karena dia mencari Tuhan, dia berdoa. Dan Tuhan mendengar doanya, Tuhan memulihkan keadaannya. Kalau saat ini saudara sedang membutuhkan pemulihan, baik itu pemulihan dalam rumah tangga saudara, perekonomian saudara, pemulihan dalam hubungan saudara bersaudara, saudara bawa dalam doa. Doakan sungguh-sungguh. Dan saya percaya, pasti Tuhan akan pulihkan kehidupan saudara dan saya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu, dari cerita Manasye,
kita akhirnya dapat mengambil satu kesimpulan begini. Tidak penting bagaimana cara saudara memulai hidup ini. Itu tidak penting bagaimana saudara memulainya. Yang paling penting adalah bagaimana kita mengakhiri hidup kita ini. Saudara lihat, firman Tuhan ini mencatat bahwa Manasye sejak dia masih muda, dia sudah melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Dia melakukan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Hal-hal yang keji, yang kotor. Tapi pada akhirnya Tuhan memulihkan keadaan dia. Kenapa? Karena dia sadar, dia bertobat, dia merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan membangun hubungan dengan Tuhan. Amin. Cara bagaimana membangun hubungan dengan Tuhan? Berdoa. Dengan berdoa kita berarti cari Tuhan. Dengan berdoa berarti kita betul-betul berserah diri kepada Tuhan. Biar Tuhan yang menolong kita, menyelesaikan semua masalah persoalan pergumulan kita. Amin. Haleluya. Hari ini kita belajar, Bapak Ibu Saudara, apa yang dilakukan Manasye menjadi pelajaran berharga buat kita. Mungkin saat ini saudara merasakan murka Tuhan karena saudara sama seperti Manasye, melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, melakukan hal-hal yang keji bagi Tuhan, sehingga saudara seperti orang yang kena murka Tuhan. Saudara, kalau sudah mendengar kebenaran firman Tuhan ini, itu menandakan Tuhan mengasihi saudara. Tuhan masih memberi saudara kesempatan. Supaya apa? Saudara sadar dan bertobat. Ambil sikap merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan berdoalah. Maka firman Tuhan ini akan berlaku buat saudara. Apa yang terjadi kepada Manasye? Pada akhirnya Manasye hidupnya dipulihkan. Yehuda dipulihkan. Karena apa? Karena Manasye berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan Tuhan mendengar doa dari Manasye dan memulihkan keadaan Manasye. Dan saya percaya itu juga yang akan terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Kita akan dipulihkan dalam segala hal. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Berkati hidup mereka, masa muda mereka diberkati, usaha pekerjaan mereka diberkati, dibuat beruntung berhasil. Rumah tangga mereka betul-betul diberkati. Kalaupun ada rumah tangga yang sedang ada dalam masalah, pulihkan keadaan mereka ya Bapa. Dalam nama Yesus, mereka yang sakit disembuhkan, mereka yang lemah dikuatkan. Hibur mereka yang saat ini sedang berduka cita. Dan biarlah hamba berdoa, mereka yang hari ini berulang tahun diberkati dengan umur panjang, kesehatan, kekuatan dari Tuhan menyertai dalam setiap langkah kaki mereka. Dan hamba berdoa biarlah berkat dari surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.